Welcome, ketemu lagi ya bersama Yanti 89 Channel. Dan yang pasti ketemu lagi bersama penonton pintar TKI cerdas. Oh ya nih, sekarang lagi rame banget lah, pokoknya udah nggak sekarang sih ya, udah lama. Taiwan itu katanya dari majikan itu banyak sekali yang menaikkan gaji dari 17 ke 25, dari 17 ke 20, ke 23 dan 25, dan ya bervariasi ya, tergantung kita juga mungkin majikan. Nah, juga masih banyak dari sahabat TKI yang mendapatkan gaji 17.000. Contohnya di video Yanti yang kemarin itu juga nyatanya gajinya masih 17.000 ya. Nah, langsung aja ya, di video kali ini Yanti mau sharing-sharing yaitu tentang TKI Taiwan. Ada sahabat Yanti yang bertanya yaitu, Cek, sekarang kerjaan aku ini gitu ya, tapi gaji aku sekarang 23.000. Nah, kerjaan aku yang kemarin itu kayak gini tapi gaji aku 17.000. Nah, terus yang aku tanya dalam video ini adalah, terus kamu mau nyari gaji gede atau mau cari kenyamanan? Jawaban dia, aku sih pengennya cari gaji gede tapi nyaman, kata dia. Ya, tapi kalau dibanding yang kemarin sama yang sekarang, aku masih nyaman yang kemarin, Cek, walaupun gaji 17.000. Cari kenyamanan atau mencari gaji besar? Nah, kalau Yanti ya, Yanti hanya menceritakan cerita Yanti, kisah Yanti, ini siapa tahu bisa menjadi inspirasi. Yanti proses dari Indonesia ke Taiwan, Yanti nggak dipungkiri, Yanti untuk mencari uang. Untuk mencari uang materi. Ya seperti apapun, Yanti ingin memperbaiki ekonomi keluarga. Itu dari awal. Nah, kalau ingin mencari uang, berarti yang pertama adalah Yanti sebisa mungkin mencari gaji yang besar. Tapi dengan catatan, Yanti harus tetap menjadi TKW yang prosedural ataupun TKI yang resmi. Yanti ingin gaji besar, tapi ingin tetap menjadi resmi. Nggak mau dengan gaji besar seperti yang kita tahu di luar sana banyak sekali yang non prosedural itu memiliki gaji yang jauh lebih besar, bahkan mungkin ada yang sampai 40 dengan keadaan Taiwan yang seperti sekarang ini. Tapi kalau Yanti ya untuk segitu enggak lah, tapi setidaknya Yanti setara dengan sahabat-sahabat TKI yang lain gitu ya, di atas 17.000 dan standar lah 23, 20, 25 enggak masalah, tapi yang masih prosedural. Nah, kalau Yanti ke Taiwan ingin mencari uang, jelas saja Yanti mencari gaji yang besar. Dan kita bekerja juga dalam waktu yang ditentukan. Nggak seperti negara-negara lain, kayak di Hong Kong, kayak di Singapura, itu mungkin di situ nggak ada ketentuannya kita mau bekerja berapa tahun. Tapi di Taiwan itu kita bekerja ditentukan dalam waktu berapa tahun. Itu seperti itu. Jadi yang utama itu adalah Yanti mencari gaji besar. Nah, kalau gaji besar apa-apa beli sendiri itu gimana, Cek? Kita sadari loh, jangan kan yang gaji besar kita apa-apa beli sendiri. Gaji yang 17.000 aja, dari cerita sahabat TKI Yanti yang kemarin yang Yanti ini kasih ya ceritanya, itu 17.000 makan aja harus beli sendiri. Terus apa kabar dengan gaji yang 23, 25 untuk beli sendiri kok masih ngedumel? Tapi setidaknya kita memiliki gaji yang lebih dari itu loh. Itu yang dimaksud Yanti dengan gaji besar. Ya sama aja. Ya sama aja, tapi setidaknya yang 17.000 kita utuh, lebihnya dari 17.000 kita bisa untuk membeli kebutuhan kita sendiri. Itu di situ. Terus masalah kenyamanan. Percaya atau tidak, kita bekerja ikut orang, di rumah orang, di negara orang. Kenyamanan itu diri kita yang menciptakan. Kenapa yang dibilang kenyamanan diri kita yang menciptakan? Kalau kita bisa berdamai dengan keadaan, kita bisa legowo hati kita dengan ikhlas, yakin rasa nyaman kita tinggal di rumah majikan itu seberat apapun, sesusah apapun, kita akan merasa nyaman.
percaya atau tidak, karena kenyamanan itu yang membuat kita sendiri. Tapi dengan satu catatan, yaitu kita harus ngedablek. Kita harus ngedablek selagi kita kerja, kita mengikuti sesuai dengan aturan yang tertera dalam PK. Jika mau ngomong apapun ya biarin aja, yang penting kita kerja sesuai dengan PK. Kita bekerja sesuai dengan aturan-aturan yang kita sepakati dalam PK itu. Itu kalau kita mau ngedablek. Tapi banyak sekali yang takutlah ataupun puhais lah. Tapi intinya yaitu kita harus ngedablek. Kenyamanan kita yang menciptakan sendiri. Kita sudah mendapatkan gaji besar. Kalau hati kita nggak bisa berdamai, kita nggak akan terasa nyaman. Kita selalu melihat keburukannya dari pekerjaan kita. Kita selalu melihat kekurangannya bekerja di rumah ini. Itu sampai kapanpun kita nggak akan merasa damai, nggak akan merasa nyaman. Itu dari segi kenyamanan ya. Jadi buat sahabat TKI, kita harus pikirkan lagi tujuan kita itu adalah untuk bekerja mencari uang. Nah, dengan gaji kita yang besar, kita juga harus ingat dengan konsekuensinya. Gaji besar pasti pekerjaan itu berat. Tapi kalau kita ikhlas, sabar, kita jangan sering mengeluh. Bener deh, nyaman itu akan datang dengan sendirinya. Mau sadar ataupun tidak. Yanti berikan contoh ya, Yanti kerja di rumah ini, dibilang nyaman, itu nyaman. Tapi sadar atau tidak, Yanti bekerja di rumah ini, namanya isi kulkas aja, itu semua ditulisin. Hari ini masak apa, setiap hari itu Yanti punya buku catatannya masak apa, dan masak apa. Kalau mungkin buat sahabat TKI itu nggak bakal merasa nyaman kalau kita nggak bisa ngedablek. Tapi ketika majikannya dibilang, kok ini cepat habis? Yanti bilang, wo kung zuo zai zili, wo bu ke yi zi ma? Ruko wo bu ke yi zi, wo ziji mai, mei you guanxi ya. Majikan mungkin malu atau gimana. Terus ini dari segi makanan. Terus dari segi kenyamanan kita bayangin. Teman-teman Yanti di sekitar komplek Yanti sini, semuanya itu bebas keluar ya. Sedangkan Yanti di sini nggak bisa keluar kalau nggak hari libur. Hanya untuk ke family yang sebelah rumah aja. Sebelah rumah cuma selisih satu apartemen, itu samping rumah kelihatan. Kita harus berdebat. Kalau dipikir nyaman nggak dari segi hal kayak gitu? Nggak nyaman. Tapi Yanti bilang di luar sana masih banyak yang lebih dari Yanti. Itu Yanti selalu melihatnya ke situ. Makanya Yanti di sini merasa nyaman lah ya. Ya, nyaman itu hanya diri kita sendiri yang menciptakan. Banyak sekali kalau kita melihat sahabat TKI, ya kita nggak akan pernah merasa nyaman kalau kita selalu melihat kekurangan kita bekerja di rumah majikan. Tapi coba kita lihat sisi positifnya. Menunduklah ke bawah, jangan ke atas terus. Kita sekali menunduk ke bawah, di luar sana masih banyak yang tidak beruntung seperti kita kalau kita berpikirnya ke situ. Jadi buat sahabat TKI, ya kalau kalian mendapatkan gaji besar, majikan memberi gaji besar, itu pasti sudah disesuaikan dengan pekerjaannya. Jadi masalah untuk kenyamanan itu diri kita sendiri yang menciptakan. Jadi tetaplah bersabar, ikhlas, dan bersyukur, itu kuncinya. Kita syukurin apa yang Tuhan berikan hari ini, apa yang Tuhan kasih hari ini, itulah yang terbaik. Insya Allah rasa nyaman itu akan datang. Nah, di video kali ini
hanya ini yang bisa yang disampaikan, sharing-sharingnya untuk hari ini. Semoga bisa menjadi motivasi, inspirasi buat sahabat TKI, bermanfaat buat penonton pintar TKI cerdas khususnya. Dan jangan lupa, semoga pulang membawa kesuksesan. Salam cerdas, salam sukses, dan salam rengis. Bye-bye.